Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Dan swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama tentu kita dengan tidak-hentinya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan acara yang sangat penting, yaitu pelantikan penjabat 5 provinsi, Gubernur Banten, Bangka Belitung, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Sebagai umat beragama, kita sangat meyakini apa yang terjadi pada hari ini, jam ini, detik ini, semua adalah kehendak dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak-Ibu sekalian, saya mengucapkan selamat kepada Bapak-Bapak yang telah diberikan amanah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan kepercayaan diberikan oleh Bapak Presiden kepada Bapak sekalian untuk menjadi penjabat gubernur di 5 provinsi ini. Proses yang kita lalui sesuai dengan aturan hukum yang ada, baik Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada. Kita tahu bahwa salah satu amanatnya adalah pilkada dilaksanakan serentak bulan November tahun 2024, dan itu berdampak berakhirnya masa jabatan para penjabat, para gubernur. Hasil pemilihan tahun 2017 berakhir di tahun 2022, dan kebetulan 5 gubernur pada waktu yang sama, yaitu tanggal 12 Mei. Untuk itu, sesuai dengan kekosongan diisi oleh penjabat. Dan penjabat ini sudah disampaikan dalam undang-undang adalah pejabat pimpinan tinggi media, mirip dengan eselon 1. Kemendagri yang diberikan amanah undang-undang mengusulkan kepada Bapak Presiden, kami melakukan penjaringan dengan memasukkan nama-nama calon dari kementerian lembaga, juga memasukkan dari tokoh-tokoh masyarakat, suara-suara lembaga-lembaga masyarakat, seperti misalnya dalam Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Barat mengajukan nama-nama, juga di Banten dan lain-lain. Dan kemudian usulan itu kami sampaikan kepada Bapak Presiden, dan Bapak Presiden melaksanakan sidang TPA tingkat akhir yang dipimpin langsung Bapak Presiden, yang diikuti oleh sejumlah menteri dan kepala lembaga. Jadi dengan melakukan terjadi mekanisme yang cukup demokratis dari sidang tersebut. Dari hasil penilaian sidang, beberapa yang diajukan Bapak-bapak telah terpilih. Sekali lagi terpilih ini kita meyakini bahwa ini adalah kehendak dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan yang kedua, dari mekanisme ini Bapak Presiden yang memutuskan memberikan kepercayaan kepada Presiden. Kemudian dalam rangka pelaksanaan tugas depan, tadi sudah disampaikan sesuai undang-undang bahwa jabatan penjabat itu berlangsung atau dilaksanakan paling lama 1 tahun, dan undang-undang menyatakan dapat diperpanjang dengan orang yang sama atau orang yang berbeda. Oleh karena itu akan dilakukan mekanisme evaluasi sesuai undang-undang juga dan peraturan pemerintah. Para penjabat wajib untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban tugas per 3 bulan sekali kepada Bapak Presiden melalui Mendagri. Ini ke konteks gubernur. Bupati wali kota kepada Mendagri melalui gubernur.
Demikian mekanismenya. Harapan kami dengan amanah dan kepercayaan yang sudah diterima dan secara resmi kita laksanakan telah selesai tadi secara official. Ada beberapa hal yang ingin kami tekankan. Yang pertama, tugas dari gubernur penjabat memang ada beberapa yang berbeda dengan definitif, tapi dan itu sudah undang-undang dan 4 bidang. 4 bidang itu bisa dilaksanakan dengan konsultasi kepada Menteri Dalam Negeri. Dan saya akan membackup sepenuhnya kerja Bapak-Bapak sekalian sepanjang itu sesuai aturan undang dan kinerja yang baik. Kemudian gubernur adalah pimpinan tertinggi pemerintahan dan sekaligus juga lah pimpinan Forkom 3 di provinsi. Untuk itu saya meminta Bapak untuk betul-betul mampu menunjukkan leadership yang kuat, dan saya cukup optimis melihat dari pengalaman, track record, kemampuan intelektual, akademik, semuanya lulusan perguruan tinggi dan hampir bahkan mencapai tingkat doktoral. Kita harapkan Bapak bisa untuk membangun hubungan komunikasi yang baik ke atas, ke pemerintah pusat. Program-program pemerintah pusat menjadi atensi, tolong juga itu didukung. Program-program Bapak Presiden menjadi atensi, program strategis nasional, tolong didukung. Kemudian yang kedua, membangun hubungan ke samping, terutama Forkompinda. Pimpinan kepolisian, pimpinan TNI yang ada di sana, kejaksaan, ini di DPRD juga bangun hubungan yang baik, dan juga membangun hubungan yang baik ke bawah, kepada staf bawahan sekalian. Hanya dengan 3 hubungan ini saya kira insya Allah akan berlangsung mulus dan lancar. Kemudian tolong yang paling utama jaga stabilitas politik, pemerintahan, dan keamanan. Karena tanpa adanya stabilitas politik, pemerintahan, dan keamanan, semua program-program yang dipikirkan, yang direncanakan akan sangat sulit sekali dieksekusi. Tapi ketika politik stabil di daerah masing-masing, pemerintah juga berlangsung baik, dan keamanan juga terjaga, baru bisa mengeksekusi program-program. Ada program-program yang penting yang menjadi atensi. Yang pertama adalah tetap penanganan pandemi, karena penanganan pandemi ini meskipun alhamdulillah melandai, tapi belum selesai sepenuhnya. Beberapa negara bahkan mengalami kasus-kasusnya. Nah, ini menjadi atensi bagi kita semua. Jangan lengah, kebijakan-kebijakan pemerintah pusat tolong terjemahkan dalam penanganan pandemi untuk konteks di wilayah masing-masing. Ini kedua adalah program pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi di daerah masing-masing dengan salah satu diantaranya adalah mempercepat realisasi belanja APBD. Fungsi daripada belanja APBD ini di samping untuk membuat adanya uang beredar di daerah masing-masing selain dari pemerintah pusat, juga untuk menstimulasi pihak swasta. Tanpa ada peran swasta, maka hanya mengatakan APBD tidak akan bisa melompat. Pembangunan tidak akan bisa berjalan mulus dan lancar, recovery juga tidak akan bisa maksimal. Peran swasta menjadi kunci. Bahkan beberapa daerah UMKM-nya menjadi kunci. Oleh itu nanti akan kita evaluasi terus realisasi belanja. Seperti itu juga. Bahkan saya minta izin kepala daerah untuk melihat setiap bulan.
Kemudian yang berikutnya lagi adalah program-program strategis nasional yang ada di wilayah Bapak-Bapak. Tolong betul-betul bisa paralel, dibuat APBD-nya paralel dengan pemerintah pusat. Kemudian sekaligus tugas Bapak sebagai wakil pemerintah pusat daerah, jadi gubernur kepala daerah sekaligus wakil ke pemerintah pusat di daerah, sehingga mendapatkan sejumlah kewenangan, mulai melakukan review APBD, mutasi jabatan tingkat kabupaten, APBD kabupaten kota, mutasi jabatan di kabupaten kota yang harus mendapatkan endorse persetujuan dari gubernur, bahkan inspektorat di tingkat provinsi bisa melakukan pemeriksaan di kabupaten kota. Nah ini saya minta peran dari Bapak-Bapak sebagai wakil pemerintah pusat daerah ini betul-betul dimanfaatkan dengan mengelola baik, mengkoordinasikan pembangunan yang dilaksanakan oleh para bupati dan wali kota. Bapak-bapak adalah bapaknya para bupati dan wali kota di daerah masing.